Hai teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya, Taufan, di channel saya, Taufan Rosyadi Yusuf. Saat ini saya berkuliah di Universitas Gadjah Mada, tepatnya di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan 18 langkah tutorial ringkas penggunaan VSIM. VSIM adalah software untuk mensimulasikan lalu lintas secara mikro. Studi kasus yang saya gunakan adalah Simpang 4 Kasihan di daerah istimewa Yogyakarta. Langsung aja yuk kita mulai tutorialnya. Secara gambaran umum, langkah-langkah yang dilakukan seperti pada flowchart berikut. Ya, dimulai dari mulai, lalu membuat background, dan seterusnya. Ya, bisa dibaca sendiri nanti ya. Oke, langsung saja 18 tutorial ringkas untuk pengerjaan VSIM. Yang pertama, insert background. Cara menginsert background adalah dengan mengeklik background, klik, lalu klik kanan, lalu kita insertkan backgroundnya alias petanya. Ini kita sudah saya simpan ya di sini. Oke, kita lanjutkan ke langkah kedua. Langkah kedua, kita harus men-set scale. Setelah kita men-capture dan memasukkan peta, di sini sudah ada ya scale-nya dari peta. Kita set scale-nya dengan cara klik shift, klik kanan. Klik Ctrl, klik kanan, ceklek, lalu kita pilih set scale. Lalu di drag saja seperti ini. Ya, lalu kita masukkan angka sesuai yang ada di peta. Nah, berhubung saya sudah membuat petanya, ini saya cancel ya. Oke. Kita menuju ke langkah ketiga. Untuk langkah ketiga, kita membuat jalan sesuai keadaan aslinya. Oke, kita klik link. Ini klik link. Lalu klik kanan, drag. Ya. Lalu di sini kita bisa mengisikan pertama nama jalannya, Jalan Brawijaya. Nah, terus kita inputkan jumlah lajurnya, lalu kita inputkan lebarnya. Oke. Maaf ya. Oke. Nah, kita kan malas ribet nih. Bisa dengan Ctrl klik kanan, lalu kita generate opposite direction untuk membuat di sebaliknya. Ceklek. Nah, dapat tuh. Tinggal dipindah. Nah, setelah itu kita buat yang lainnya juga ya. Kita tinggal Ctrl klik kanan, copy, lalu paste. Atau bisa juga kita duplicate gitu ya. Nih, ya. Itu ini juga bisa kita duplicate. Tarik sini. Nah, gini ya. Semisal ketika sudah jadi jalannya, kita menuju ke langkah berikutnya. Lanjut ke langkah keempat. Seperti cara membuat link, klik kanan, drag lagi antar link. Lalu kita kasih nama konektornya. Oke. Lakukan hal yang sama untuk yang lain. Oke. Wah, hasilnya sudah jadi, tapi jelek ini. Nah, gimana sih caranya supaya
ngelengkungnya enak nih. Oke, kita lihat lagi. Kita tambah SP lainnya 20 semisal nih. Oke, nah sudah jadi seperti ini. Cara penggambaran tadi kita buat seperti keadaan kenyataan, seperti yang sudah saya buat di sini. Langkah kelima, kita membuat 2D 3D model. 2D 3D model merupakan cara kita memanggil jenis kendaraan yang kita ingin masukkan. Bisa diklik di sini. Nah, kita menambahkan motor. Kenapa? Karena V-Sim ini dirancang untuk luar negeri di mana masih jarang motor, jadi belum dimasukkan di sini. Nah, ini sih sudah ada ya, tapi kita coba masukkan. Saya kasih tahu caranya. Ini masuk sini, lalu ke sini, skuter. Nah, ini motornya ya, bisa skuter, bisa juga ya motor besar. Saya ambil contoh skuter, masukin, klik 2 kali, lalu di OK. Sudah masuk nih skuter, kita tulis skuter. Oke, langkah ke-6. Langkah ke-6 kita menentukan 2D 3D model distribution. Nah, ini kita tambah, lalu ini kita tambah. Jangan khawatir, belum muncul ya, karena tinggal diklik di sini, lalu kita tampilkan. Oke, nah sudah muncul. Kita bisa lihat bahwa ini ya masih bentuknya ada car, Volkswagen, dan skuter. Yang car kita buang karena skuter hanya untuk skuter, gitu ya, buang. Dah nih, menuju ke langkah ke-7. Langkah ke-7 kita menuju ke menentukan tipe kendaraan. Tipe kendaraan itu nih di sini nih. Kita tambahkan. Nah, ini dia udah nambah. Lalu di sini kita namai skuter. Terus kategorinya kita pilih bike. Terus kita pilih yang ini 320 ini. Oke, sudah. Lanjut ke function and distribution. Kita sesuaikan dengan bike juga ya kecepatannya ya. Ini bike semua. Oke, sudah. Oke, gitu ya. Lanjut ke langkah ke-8. Langkah ke-8 kita menuju ke kelas kendaraan. Nah, di kelas kendaraan ini sebenarnya semua yang kita buat itu terrangkum begitu ya. Nah, di sini karena tadi kita sebenarnya kita ya sudah membuat motor gitu, jadi skuternya sebenarnya tidak perlu ya kita tulisin aja, daripada nanti salah. Itu kita masukkannya saja yang sudah ada, ini motor ini ya. Langkah 9 kita membuat vehicle road dan vehicle composition. Vehicle road menggunakan teori following car theory. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan penggerakan terhadap kendaraan-kendaraan tersebut. Caranya kita klik vehicle road statik ya, terus kita klik kanan
di start point, lalu tarik terus hingga ke sini misalkan. Nah, ini kan. Terus dia semisal ke sini lagi. Nah, semisal begini ya. Seperti itu. Nanti tinggal di. Nah, ini sudah ada nih. Enter. Sudah ada ya. Oke. Nah, karena ini kita sudah buat, kita gunakan yang ada saja. Ini ya. Nah, jadi yang ini saya buang dulu saja ya. Dibuang dulu. Oke. Nah, di sini vehicle roadnya. Sini saya sudah buat. Ada ini di barat, ada yang pertama ke kiri, lalu lurus, lalu ke kanan. Sama yang lain juga. Oke. Lanjut ke vehicle composition. Vehicle composition itu adalah membuat komposisi kendaraan yang akan dimasukkan. Nah, di sini kita juga bisa mengatur kecepatan dari kendaraan-kendaraan tersebut. Kita lihat di sini ya. Nih. Nah, sudah saya buat. Di sini ada kecepatan yang ingin saya asumsikan pada kendaraan. Semisal, nih di mobil 60 km per jam. Lalu di motor ada 50 km per jam untuk semua arah ya. Nih sudah. Oke. Lanjut ke langkah 10. Menetapkan relative flow. Relative flow digunakan pada vehicle composition dan vehicle route. Nah, bedanya, yuk kita lihat apa sih bedanya. Nih, kita cek ya. Jadi dari data yang sudah kita dapatkan, kita olah. Ini kita dapat reflow-nya. Reflow yang bagian kanan ini itu ada reflow untuk satu arahnya, semisal dari utara ke belok kiri, utara ke lurus gitu ya. Lalu yang di bawah ini itu adalah reflow berdasarkan kendaraannya. Nah, reflow ini bentuknya adalah perbandingan gitu ya, seperti persen gitu ya. Nah, di sini yang di kanan ini untuk vehicle route-nya. Nah, yang di bawah untuk vehicle composition-nya. Begitu ya. Kita masukkan saja ke sini vehicle composition, ditulis di sini reflow, relative flow, di sini juga relative flow. Lalu kita masukkan di sini di route-nya. Di sini. Sebentar. Nah, ini ya. Sudah masuk. Nah, sudah ada relative flow-nya. Begitu teman-teman. Lanjut ke step 11. Step 11 kita memasukkan jumlah kendaraan. Dimasukkan ke vehicle input. Vehicle input ini ada di sini ya. Bisa ditulis. Nah, oke, ini vehicle input, kita masukkan volumenya. Volume ini kita dapat dari penjumlahan data sebelumnya. Semisal ini ada di utara 1501, kita masukkan ke utara 1501.
kita menuju ke langkah 12, mengatur sinyal lalu lintas. Ya, di sini kita klik saja di sinyal kontrol, sinyal controller. Nah, ini sudah ada, kita sudah buat. Lalu kita edit di sini. Kita edit juga di sini. Nah, ini kita tambahkan nama. Ini ya. Nah, nanti dia muncul di sini. Nah, tapi karena saya sudah buat, dibuat saja ya. Nah, kalau sudah, kita klik di sini. Ini ada di sini. Nah, ini nggak usah diisi kecuali ada ketentuannya. Ini adalah durasi minimum gitu ya. Oke, lanjut ke sinyal program. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat siklus waktu dari lampu apel di perempatan tersebut, begitu ya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa ada orange dan green, yellow, red, of course. Nah, di sini orange yang berarti semua lampu di saat orange itu adalah merah, gitu ya. Nah, kita masukkan di sini ya angka-angkanya. Lalu setelah itu kita save gitu ya. Jika saya sudah save, jadi saya mau ya. Lalu oke, nah begitu kita sudah mengaturnya. Setelah itu kita menuju ke langkah berikutnya. Langkah ke-13, menempatkan sinyal lalu lintas. Ya, caranya kita klik sinyal head. Ini ya, sinyal head. Lalu kita bisa pasang. Nah, di sini kita klik sini ya, misalkan. Nah, di sini sudah saya pasang sinyal headnya ya. Ini ya. Sini sinyal head sudah. Begitu ya. Nanti bisa di ini sinyal headnya ya, kita cek. Ini di sini sinyal headnya. Nah, setelah itu kita bisa lihat nih sinyal headnya. Kita pasang-pasangkan dengan yang tadi kita sudah buat. Nih, misalkan ini ada sinyal head yang di barat, pakai sinyal head pakai sinyal yang sudah kita buat, sinyal 4 tadi. Tiap lajur harus dikasih sinyal head kecuali dia belok kiri jalan terus, gitu ya. Oke, menuju ke langkah 14, menentukan perilaku berkendara. Bisa ditahu dari sini nih, driving behaviors. Driving behaviors ini di sini ya kita atur sedemikian rupa sehingga dia menyerupai keadaan di kenyataan. Karena vision ini kan buat di luar ya. Jadi kalau di Indonesia ini sebenarnya harus disesuaikan gitu. Nah, di Indonesia ini motor dempet-dempetan. Nah, ini disesuaikannya di sini nih. Ini saya ambil dari jurnal Mbak Nur. Begitu ya. Oke, kalau sudah kita menuju ke berikutnya. Kita menuju ke langkah 15, mencoba menjalankan simulasi. Caranya mudah saja. Kita klik tombol ini setelah semuanya berhasil di set sesuai semestinya. Klik. Nah, dia sudah muncul nih, mobil, motor, dan kendaraan berat. Di sini bisa juga kita buat 3D. Sekarang bentuknya 3D. Ya, seperti ini ya. Ya. Sudah. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa permodelan yang kita buat benar karena nih motornya dempet-dempetan ala orang Indonesia. Ya, saya stop dulu ya ininya. Langkah ke-16, mengatur output yang diinginkan. Nah,
Di sini kita diberi tugas untuk mencari panjang antrian atau queue counter. Queue counter kita bisa tahu dari ini ya, configuration, klik di sini queue counter. Nah, tapi untuk membuat queue counternya kita harus bikin di sini. Diklik di queue counter, klik, lalu kita buat. Nah, di sini sudah saya buat yang ungu ini ya. Nah, hasilnya nanti kayak gini nih, queue counternya sudah saya buat. Setelah itu kita jalankan lagi. Nah, saat menjalankan ini bisa kita percepat sebenarnya supaya kita tahu hasilnya dengan cara quick mode. Dia akan ngerun gitu ya. Kalau sudah, nah ini dia sudah, hasilnya akan ditampilkan di sini. Queue result. Oke, nah begini ya. Kita lanjut ke langkah 17, memasukkan hasil output di queue result ke Excel. Jadi kita pilih yang average ini ya, seperti ini. Lalu kita copy ke Excel. Nah, seperti yang sudah saya buat ini. Nah, setelah itu kita urutkan dan kita rata-rata. Maka kita dapat hasil modeling tiap arahnya. Nah, langkah terakhir, manfaat dari data-data ini. Kita sudah mendapatkan hasil modeling. Ini ya, ini. Nah, ini ya, hasil modeling. Nah, ini nantinya akan berguna untuk menjadi data simulasi, mengetahui seberapa besar pertambahan jumlah kendaraan dan lain sebagainya untuk beberapa tahun ke depan, 5, 10 begitu ya. Nah, untuk mengetahui data ini baik, itu harus dibandingkan dengan data kenyataan. Nah, sobat-sobat sekalian sudah paham kan? Berikut tutorial ringkas dari saya. Terima kasih. Kalau masih mau ngobrol-ngobrol, pengen tahu lebih lanjut, nanti saya kasih linknya ya. Silahkan hubungi saya di Instagram atau di Line. Terima kasih. Dadah.